Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dede Adilartasari dengan NIM 20026122122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Saya merupakan dokter muda tokoh AS yang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai opioid pada manajemen nyeri. Jadi, untuk konten yang akan saya bahas meliputi opioid, nyeri, opioid pada nyeri, dan manajemen nyeri. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi tumbuhan Papaver somniferum atau opium itu sudah digunakan secara luas dan diekstrak pada peradaban kuno seperti Persia, Mesir, maupun Mesopotamia. Opioid merupakan semua zat baik natural dan sintesis yang memiliki sifat seperti morfin. Opium atau jus dari Papaver somniferum ini memiliki 20 alkaloid, dan beberapa alkaloid itu banyak digunakan dalam pengobatan seperti untuk mengobati nyeri ada morfin dan kodein, lalu ada batuk yaitu kodein dan moskapin, dan mengobati spasme visceral seperti papaverin. Lalu untuk morfin sendiri itu berhasil diisolasi oleh Seth Turner pada tahun 1803, dilanjutkan dengan kodein pada tahun 1832 dan papaverin pada tahun 1848. Jadi ini merupakan klasifikasi dari opioid sendiri. Ada yang murni dari opium, lalu ada semi-sintetik, sintetik, dan endogen opioid. Dan untuk opioid yang derivatnya itu ada morfin, kodein, dan tebain. Sedangkan untuk semi-sintetik ada hidrokodon dan hidromorfon. Dan untuk yang agonis ada albupin, butorphanol, dan pentazokin. Sedangkan yang partial agonis yaitu ada buprenorfin dan antagonis ada naloxone. Untuk sintetik sendiri ada yang dari golongan fenilpipiridin seperti yang sering kita pakai ada fentanyl. Selanjutnya pada golongan yang diphenylpropilamin yaitu ada metadon, lalu ada kompleks analgesik seperti tramadol. Untuk golongan endogen sendiri yaitu bisa enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Selanjutnya untuk reseptor dari opioid sendiri ada 4, yaitu ada delta, kappa, mu, dan nociceptin. Yang pertama reseptor delta ada subtipe delta 1 dan 2, lokasinya ada di otak, dan fungsinya ada analgesi, antidepresan efek, dan physical dependence. Untuk kappa dengan subtipe kappa 1, 2, dan 3 berada di otak dan spinal cord yang memiliki fungsi sebagai spinal analgesia, sedasi, miosis, dan inhibisi dari pelepasan ADH. Yang ketiga ada reseptor mu dengan subtipe mu 1, 2, dan 3 berada di otak, spinal cord, dan intestinal tract. Untuk dari mu 1 sendiri itu bersifat supraspinal analgesi dan physical dependence, sedangkan mu 2 yaitu bersifat sebagai respiratory depression, meiosis infuria, dan mu ketiga yaitu sebagai anxiety, depression, dan development dari toleransi dari mu agonis. Untuk nociceptin reseptor ada subtipenya ORL1 yang berada di brain maupun hipotalamus. Jadi ini merupakan kesimpulan dari keempat reseptor yang tadi. Dan untuk perbedaannya yaitu pada reseptor mu, pada kardiovaskular dia dapat menyebabkan bradikardi. Untuk dari reseptor yang kappa, dia memiliki anti-shivering, sedangkan yang lainnya tidak ada. Dan untuk pruritus itu tidak ditemukan pada reseptor kappa, sedangkan dalam reseptor mu dan delta itu ada. Dan opioid ini selain memberikan efek analgesi juga memberikan efek lain pada kardiovaskular, respiratory, central nervous system, pupil, GI, genitourinary, pruritus, physical dependence, dan anti-shivering sesuai yang ada di tabel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut.
Jadi untuk mekanisme perjalanan nyeri itu ada 4, yaitu yang pertama ada tranduksi, yaitu proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Yang kedua, itu ada transmisi, merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensorik menyusul proses dari tranduksi. Impuls ini akan disalurkan oleh serat serabut A delta dan serat serabut C, yang sebagai neuron pertama dari perifer menuju ke medula spinalis. Yang ketiga, ada langkah modulasi, yaitu proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis, di mana sistem analgesik endogen ini meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, noradrenalin yang mempunyai efek menekan impuls pada kornu posterior medula spinalis. Dengan demikian, kornu posterior itu diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang bisa tertutup maupun terbuka untuk menyalurkan dari impuls nyeri. Untuk yang keempat, yaitu ada persepsi, di mana ini merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari tranduksi, transmisi, dan modulasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan suatu perasaan subjektif yang kita kenal sebagai persepsi nyeri. Jadi sesuai gambar yang telah saya lingkari dengan warna merah, untuk opioid sendiri itu bekerja hampir di semua proses nyeri. Dan proses nyeri ini meliputi transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari mekanisme opioid dalam manajemen nyeri, di mana ikatan opioid itu akan bekerja pada pre dan postsinap. Jadi target pertamanya dia akan menginhibisi dari calcium channel, dan target kedua akan memindahkan dari kalium. Baik, yang pertama ada dari ikatan opioid pada bagian presinaps, di mana ikatan opioid pada presinaps dari reseptor opioid ini akan menurunkan dari aktivitas adenyl siklase untuk menginhibisi dari kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, sehingga dia akan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Lalu pada bagian possinap, yaitu ikatan opioid pada bagian possinap, dia akan menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium, yang menyebabkan hiperpolarisasi sehingga akan terjadi penurunan dari neurotransmisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai farmakodinamik opioid, yaitu efek obat pada organ. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai farmakodinamik pada susunan saraf pusat. Dia akan memberikan efek analgesia, sehingga pada pasien-pasien yang memiliki kesadaran seperti trauma kepala, dia akan mengalami juga yang namanya menurunkan CMRO2, CBF, dan ICP. Sehingga pada pasien yang mengalami trauma kepala yang kita berikan opioid seperti fentanyl, dia akan menurunkan dari cerebral metabolic rate yang akan menurunkan dari kebutuhan oksigen cerebral, di mana ini akan menguntungkan karena akan menurunkan ICP. Selanjutnya dia juga bisa menimbulkan sedasi, euforia, dan halusinasi. Lalu juga menurunkan ambang kejang, menurunkan frekuensi EEG. Dan bisa terjadi toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptom. Jadi, physical dependence itu bisa terjadi ketika kita memberikan opioid itu tidak baik dalam menurunkan dosis. Selanjutnya, pada respirasi, dia akan memiliki pengaruh langsung pada medula, lalu menurunkan respons ventilasi pada hiperkarbi dan hipoksia, menekan refleks batuk, lalu juga dengan menurunkan respiratory rate, dia tidak volumenya akan turun. Selanjutnya juga ada bronkospasme karena histamin release. Dan untuk pasien yang asma, itu kita tidak bisa memberikan morfinpetidin karena bisa kambuh asmanya, sehingga kita bisa memberikan opioid yang lain seperti fentanyl. Selanjutnya, meperidin itu memiliki efek sifat antihistamin. Selanjutnya, pada bagian kardiovaskular, dia akan menurunkan heart rate karena merangsang vagus. Dan selanjutnya, pada meperidin, terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Selanjutnya,
ada inhibisi dari vasomotor center, menumpulkan dari refleks simpatis dan pelepasan histamin yang menimbulkan vasodilatasi. Jadi, beberapa pasien akan mengalami vasodilatasi, yaitu wajah pasien akan kemerahan seperti flushing. Lalu, meperidine juga mempunyai quinidine-like action yang akan menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis yang besar akan menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Untuk gastrointestinal, dia akan membuat mual dan muntah karena stimulasi dari dopamin, CTZ, dan area vestibular. Dan dia bisa menurunkan peristaltik sehingga pasien akan mengeluhkan kembung. Dan pada morfin sendiri akan menyebabkan spasme dari sphincter OD sehingga kita tidak bisa berikan pada pasien yang memiliki masalah di hepar. Dan meperidine juga menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Pada urogenital, dia akan menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter sehingga pasien bisa mengeluhkan retensi urin, dan meperidine menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Untuk muskuloskeletal sendiri bisa menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi, di mana ini bisa terjadi ketika jika kita memberikan dalam dosis besar opioidnya seperti fentanyl dalam kecepatan yang cepat. Jadi itu pasien nggak bisa nafas karena dinding-dinding toraksnya itu kaku. Lanjut juga ada histamine release yang menyebabkan warm dan flush sensation. Bisa terjadi miosis karena stimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Dan juga bisa terjadi hipotermi karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi. Selanjutnya pada bagian endokrin dan imunitas, yaitu akan menekan dari ACTH, LA, dan FSH, yaitu untuk infertilitas dan juga menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit, sehingga masih kontroversial karena tidak bisa dipakai pada pasien-pasien kanker karena akan menurunkan dari imun pasien. Selanjutnya pada kehamilan, dia akan menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Jadi kalau misalnya ada pasien hamil, kita bisa berikan opioid pada pasien yang mengalami hamil itu 5 bulan dengan dosis 1 mikrogram per kilogram berat badan asalkan plasentanya itu masih melekat. Jadi salah satu efek penggunaan opioid itu dapat menyebabkan depresi dari nafas pada ibu, tapi pengaruh kepada janinnya sendiri itu sedikit karena adanya plasenta. Tapi pada ibu yang mengalami depresi nafas itu wajib diberikan oksigen atau bagging ataupun CPAP. Itu tergantung dari fasilitas kesehatan apakah memiliki CPAP atau tidak. Jadi selanjutnya ada farmakokinetik. Yang pertama ada absorpsi, di mana sangat bergantung pada rute pemberian kita. Apakah kita berikan secara oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, maupun neuroaksial. Jadi jika kita berikan secara intravena, dia tidak akan melewati first pass metabolisme di hepar. Sedangkan untuk oral, dia akan mengalami first pass metabolisme di hepar sehingga konsentrasinya akan menurun. Lalu untuk yang transdermal sendiri itu menggunakan patch dan neuroaksial itu dilakukan pada spinal. Jadi semakin tinggi first metabolismenya itu pada morfin, sedangkan kodein dan oksikodon itu low first pass metabolisme. Untuk distribusi sendiri, semakin kelarutan tinggi maka akan semakin cepat onsetnya, terutama pada kelarutan lemak. Selanjutnya pada metabolisme dan ekskresi, yaitu morfin dan turunannya akan dimetabolisme di hati menjadi morfin 3 glukuronid dan morfin 6 glukuronid. Dan untuk kodein sendiri akan dimetabolisme di hati oleh sitokrom P450, CYP2D6 yang menimbulkan antitusiknya menurun dan analgesik meningkat. Untuk meperidine sendiri akan dimetabolisme juga di hati menjadi norpetidin yang bisa menyebabkan kejang. Dan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan hepar, dia akan menurunkan dari dosis opioid sendiri yang menyebabkan metabolisme obat itu akan turun sehingga efek metabolisme yang lebih lama
sehingga pasien akan bangun itu lebih lama. Dan untuk pasien yang memiliki kelainan di ginjal, dia juga memiliki sekresi yang menurun, jadi dia lebih lama dikeluarkan. Dan kita juga harusnya hati-hati pada pemberian dalam waktu lama karena bisa meningkatkan dari efek samping. Jadi selanjutnya ada evaluasi nyeri. Evaluasi nyeri sendiri itu bertujuan untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan diberikan dan untuk mengevaluasi hasil terapi nyeri. Umumnya kita akan menggunakan visual analog scale, numeric rating scale, maupun Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Untuk fase sendiri, kita akan nyatakan dalam 3 kriteria. Ada nyeri ringan, yaitu 0 hingga 39 mm, nyeri sedang, yaitu 40 hingga 79 mm, dan nyeri berat, yaitu 80 hingga 100 mm. Jadi caranya itu kita akan berikan visual analog scale-nya ke pasien, dan kita akan meminta pasien untuk memberikan titik ataupun garis di antara garis dari visual analog scale. Jadi setelah diberikan titik, kita akan ukur berapa panjangnya untuk menentukan apakah ini termasuk nyeri ringan, sedang, maupun berat. Dan untuk yang numerical rating scale, kita bisa tanya sama pasien untuk dari angka 0 sampai 10 yang sesuai numerical rating scale, pasien mengalami nyeri di angka berapa. Dan untuk Wong-Baker Face Pain Rating Scale, kita lakukan pada pasien anak-anak ataupun pasien yang tidak mengetahui atau tidak mengerti mengenai angka. Dan hasil pengukuran FAS ini untuk terapi akan sesuai dengan WFSA, yaitu nyeri akut, dan sesuai dari 3-step ladder WHO untuk nyeri kronik. Baik, yang pertama yaitu ada penanganan nyeri akut yang berdasarkan WFSA analgesic ladder. Yang pertama kita akan berikan strong opioid secara injeksi maupun lokal anestesi. Kenapa kita memberikan secara injeksi intravena? Karena pada saat nyeri akut itu akan keluar dari mediator nyeri yang banyak, sehingga harus diblok dari keempat titik dari mekanisme perjalanan nyeri tersebut. Yang kita harapkan yaitu bisa mencapai dari persepsi. Jadi beberapa kondisi bisa diberikan lokal anestesi juga, seperti lidocaine maupun bupivacaine, yang dapat menghambat terbentuknya transmisi, transduksi, dan modulasi dari nyeri. Selanjutnya, ketika kita sudah memberikan strong opioid injeksi maupun lokal anestesi, dan nyeri pasien itu sudah menurun, kita bisa menggantinya menggunakan opioid yang diberikan secara oral. Jadi sehari sesudah pasien itu dilakukan operasi, kita akan menanyakan kepada pasien apakah nyerinya berkurang atau tidak dari pemberian injeksi tersebut. Kalau bisa, kita akan turunkan menjadi opioid oral sampai aspirin NSAID. Jadi untuk mengetahui apakah nyeri pasien itu sudah berkurang atau tidak, selain dari anamnesis, kita juga bisa tanyakan kepada pasien apakah tidurnya pasien itu nyenyak atau tidak, apakah juga pasien merasa terjaga atau tidak. Selanjutnya, untuk penanganan nyeri kronis ini menggunakan WHO 3-step analgesic ladder. Untuk garis besar prinsip penanganan nyeri mengikuti WHO 3-step analgesic ladder ini terdiri dari yang langkah pertama, yaitu hendaknya kita menggunakan obat analgesik non-opioid yang bisa ditambahkan dengan terapi adjuvan. Obat yang dapat diberikan seperti COX-2, aspirin, acetaminophen, diclofenac, ibuprofen, dan tiroxicam. Dan untuk ini nyeri yang 1 hingga 3. Dan apabila masih tetap nyeri, kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ditambahkan dengan obat opioid lemah seperti kodein, tramadol, dihidrokodein. Dan ini untuk pasien-pasien yang memiliki skala nyerinya itu 4 hingga 6. Dan bila nyeri itu masih menetap atau belum mereda, kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, yang disarankan untuk memakai opioid kuat, seperti oksikodon, morfil, fentanyl, petidin, dan kentamin. Ini pada pasien yang memiliki nyerinya itu 7 hingga 10. Dan pada setiap langkah ini, bila perlu ditambahkan dengan obat adjuvan. Dan obat adjuvan yang bisa diberikan berupa kortikosteroid, antikonvulsan seperti gabapentin, phenytoin, dan carbamazepin,
Lalu ada antidepresan seperti amitriptilin, desviramin, dan sertralin. Lalu ada neuroleptik seperti haloperidol, flufenazine, dan psikostimulan seperti kafein. Dan pada dasarnya, prinsip 3-step analgesik pada nyeri kronis ini mengikuti langkah ke atas, itu dari step 1 hingga ke step 3. Selanjutnya, cara pemberian dari opioid. Yang pertama, individualized dose by gradual escalation, yang artinya nyeri itu sangat subjektif terhadap pasien. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu pasien dengan pasien lainnya. Yang kedua, ada around the clock dosing, yang artinya kita harus memberikan dosis itu secara tepat waktu. Jadi jika kita memberikan obat itu 3 kali 1, berarti kita akan memberikan obat itu setiap 8 jam sekali. Lalu kita ada yang namanya rescue dose, yaitu PRN, dan ini berarti bila obat itu butuh diberikan. Jadi ini bisa terjadi karena kebutuhan yang naik atau konsentrasi di plasma itu menurun. Jadi model dari pemberian opioid ini kita untuk menjaga dari kadar obat itu tidak di bawah dari MEAC atau minimum effective analgesic concentration, dan juga tidak terlalu jauh berada di atas dari MEAC. Baik, selanjutnya ada yang namanya PCA. Ini menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping dari opioid. Ini juga dipercaya sebagai cara untuk menjaga MEAC yang terbaik. Jadi caranya itu sendiri, pasien akan menginjeksikan obatnya sendiri melalui PCA tersebut bila pasien itu merasakan nyeri. Dan obatnya itu sendiri juga sudah diatur oleh dokter dan berapa maksimal dosis yang bisa diberikan setiap jam, sehingga tidak akan terjadi yang namanya overdosis. Adapun keuntungan maupun kekurangan dari PCA sendiri, yang pertama, pasien dapat mengendalikan pemberian opioid, sehingga bisa mengurangi dari kecemasan pasien. Lalu tidak perlu menunggu dari petugas medis, tidak perlu diminum ataupun disuntik, dan nyeri itu akan lebih terkontrol secara konsisten. Dan pasien dapat memberikan dosis antisipasi sebelum nyeri terpicu. Lalu akan mempercepat masa pemulihan dan efek samping dapat dihindari. Untuk kekurangannya sendiri, itu keamanan dan efektivitas itu tergantung dari settingan awal dan butuh pemahaman yang baik dari pasien, sehingga tidak bisa diberikan pada pasien-pasien yang tidak sadar, gangguan kognitif, delirium, gangguan motorik, maupun pasien yang anak-anak. Selanjutnya, ini ada dosis opioid intravena meliputi morfin, fentanyl, hidromorfon, dan petidin. Untuk sesuai di tabel, morfin diberikan 5 hingga 40 mikrogram per kilogram badan dengan dosis intermiten yaitu 0,3 mg per kilogram berat badan. Lalu ada fentanyl 1 hingga 4 mikrogram per kilogram berat badan dengan dosis intermiten 0,5 hingga 1,5 mikrogram per kilogram berat badan. Lalu hidromorfon yaitu continuous dose-nya ada 1 hingga 8 mikrogram per kilogram berat badan dengan intermittent dose-nya itu 0,2 hingga 1 mg. Dan ada petidin untuk continuous dose itu tidak disarankan, sedangkan untuk intermittent dose ada 0,75 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada tapering dan discontinuing opioid infusion. Ini adalah transisi yang dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri ketika nyerinya sudah berkurang atau mencapai nyeri yang sedang. Jadi kita akan menurunkan rate infusion dari pump itu apabila penggunaan opioid continue lebih dari 5 hari. Jadi cara menurunkan dari dosis opioid sendiri yaitu maksimal 25% dari dosis hari ini. Sebenarnya untuk dosis yang diturunkan yaitu 20 hingga 30% dari dosis sehari sebelumnya. Tetapi paling gampang itu kita menggunakan 25% dosis hari ini, yaitu seperempat dosis. Dan kita harus lakukan observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Dan kita tidak boleh menurunkan lebih dari 30% dosis sehari sebelumnya karena bisa menyebabkan yang namanya withdrawal syndrome. Selanjutnya ini ada konversi ke opioid oral. Jadi setelah konversi dari intravena
ke per oral itu kita harus pertimbangkan untuk menurunkan per oral dosnya itu 20 hingga 30%. Dan untuk konversi intravena ke oral dose ini hanya perkiraan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dari dosis. Jadi untuk ini ada tabel opioid conversion yaitu mulai dari morfin, oksikoda, dan kodein itu ada oral. Dan sedangkan fentanyl 0,01 mg itu sama dengan 1 mg morfin. Jadi kita pakai standarnya itu dari morfin. Dari morfin sendiri untuk parenteral itu 1 mg setara dengan 3 mg oral. Jadi toleransi. Toleransi merupakan perubahan dalam hubungan dosis respon yang diinduksi oleh paparan obat dan bermanifestasi sebagai kebutuhan akan dosis yang lebih tinggi untuk mempertahankan efek. Jadi ini dilakukan pada pasien-pasien yang membutuhkan dosis yang tinggi, tetapi efek sampingnya jarang terjadi. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien kanker, karena cenderung bertambah untuk dosis opioidnya sendiri. Selanjutnya ada ketergantungan atau withdrawal syndrome. Jadi ini terjadi setelah pengurangan dosis atau pemberian antagonis. Jadi sering berkembang setelah hanya beberapa hari terapi opioid dan penurunan dosis ini tidak boleh secara cepat dan harus pelan-pelan dan maksimal 30% dari dosis sebelumnya. Selanjutnya ada manajemen overdosis opioid. Jadi ketika kita kedatangan pasien dengan tanda overdosis opioid seperti hipoventilasi yang diasosiasikan dengan adanya malignan aritmia maupun agitasi atau undesired deep unconsciousness, itu kita bisa pikirkan bahwa pasien ini mengalami overdosis opioid. Jadi kita akan lakukan back mask ventilation dengan pemberian naloxone secara intravenous dengan dosis 0,04 mg. Dan kita akan akses ulang dalam waktu 2 hingga 3 menit. Jika responnya itu inadequat, maka pasien kita akan melanjutkan dengan step selanjutnya, yaitu kita berikan intravena naloxone kembali dengan dosis 0,4 mg. Dan kita akan lakukan akses ulang kembali, dan jika tidak berespon, kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu dengan diberikan naloxone intravena 0,08 mg. Dan kita akan lanjut untuk reassessment ulang. Dan untuk naloxone sendiri maksimal diberikan kurang dari 2 mg. Ketika pasien itu sudah adekuat, kita akan observasi kembali pasien tersebut dengan waktu lebih dari 90 menit. Jika tanda dan gejala itu tidak improve atau meningkat, kita harus mempertimbangkan untuk diskusi dengan sejawat lain, lalu pemberian endotracheal intubasi, dan juga akan dilakukan pemindahan pasien ke ICU. Jadi ini merupakan contoh obat dari opioidnya, mulai dari fentanyl, lalu ada morfina, yaitu morfin dalam oral, lalu ada petidin, dan ada duragesic yang merupakan fentanyl transdermal. Ini yang sesuai gambar itu ada 25 mikrogram per jam. Baik, sekian dari saya mengenai opioid manajemen nyeri. Terima kasih.